Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Taufik Rohman dengan NIM 2105111127 dengan prodi Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sebelumnya mohon maaf, recordingnya menggunakan HP karena laptopnya kurang bisa. Ya, langsung mulai saja. Saya ingin mempresentasikan tentang prodi sistem digital membuat karakter display 16 segmen. Ya, untuk membuat karakter display 16 segmen, pertama-tama kita yaitu mengenal rangkaian logika kombinatorial. Rangkaian kombinatorial merupakan sebuah rangkaian pada sistem digital yang berisikan gerbang logika dengan nilai output yang ditentukan berdasarkan kombinasi dari input rangkaian tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya rangkaian logika kombinatorial itu berisi gerbang logika yang di-outputkan ke huruf-huruf yang akan kita tampilkan, karena kita tugasnya dua gerbang logikal. Gerbang logikal itu sebenarnya ada 7 macam, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, gerbang logika SOR, gerbang logika inverter atau negasi, gerbang logika NOR, gerbang logika NAND, dan gerbang logika XNOR. Dan untuk rangkaian kombinatorial, saya hanya memerlukan 3 gerbang logika, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika inverter atau negasi yang bisa kita sebut. Ya, kita langsung saja ciri-ciri gerbang logika. Nah, gerbang logika yang digunakan ciri-cirinya seperti ini. Gerbang logika AND dengan A output 0, A input 0, B input 0, maka menghasilkan 0. A input 0, B input 1, maka tetap menghasilkan 0, dan A input 1, B input 0, tetap 0. Dan apabila A dan B menginputkan 1, maka outputnya 1. Itulah perbedaan dari gerbang logika dan OR. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, untuk gerbang logika yang ketiga, negasi, yaitu inputannya sama dengan kebalikannya output. Maksudnya gerbang logika, misal kita inputkan gerbang logika A, maka outputannya akan menjadi negasi A. Kita contoh inputkan 1, maka outputkannya kita akan menjadi 0. Ini gambarnya gerbang logika. Setelah kita mengetahui gerbang logika yang digunakan, kita lanjut tahap merancang rangkaian kombinatorial. Ya, pertama-tama spesifikasi gerbang logika. Merancang rangkaian kombinatorial membutuhkan 5 input atau saklar yang saya misalkan dengan A, B, C, D, dan E. Dan kedua, saklar on sama dengan 1 dan off sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita menginputkan 1, mengoutputkannya harus 1, bukan off. Jika off maka blank. Persyaratan ketiga harus 1. Jika 0 maka displaynya akan blank. Artinya apa? Jika kita menginputkan output 1, maka ini akan menampilkan huruf-huruf yang kita inginkan ya. Jika kita outputkan 0, maka itu akan blank, tidak menampilkan apapun. Dan output atau karakter yang kita ditampilkan yaitu 15 karakter dengan display 16 segmen yang terdiri dari S0, S1 sampai dengan SF. Dengan merangkai rangkaian logika nih. Contohnya seperti ini. Saklar A, B, C, D, E kita rangkai sama gerbang logika. Kita menginputkan ke gerbang logika, menghasilkan output ke di sini nih. Contoh, kita ingin menampilkan karakter atau huruf yang kita inginkan, seperti saya contohkan huruf L.
Nah, pertama-tama mirip, kita cari dulu yang mirip-mirip seperti huruf L. Seperti contoh S3, S4 dan S5 kan sedikit mirip ini. Nah, untuk menampilkan karakter huruf L, kita harus S3 harus kita outputkan sama dengan 1, S4 sama dengan 1, dan S5 sama dengan 1. Maka nanti akan menampilkan huruf L dengan menyalanya lampu-lampu. Oke, kita lanjut ke tabel. Nah, ini tabel untuk merancang rangkaian logika kombinatorial. Seperti yang dilihat. Pada inputan 1001 M. M ini harus outputannya S0 harus 1. Mana S0? Kita lihat gambarnya. S0. S0 di sini. Nanti mungkin kita menggambar M-nya kayak gini. S4, S3, SB, S9, S0, S7. Terlihat seperti huruf M. Maka kita harus outputkannya 1. Kita lihat tabelnya. S0, S3, S4, S4 outputnya berapa? S3 dan S4 1. Pada saklar 1001 kita menampilkan huruf M dengan output S0 1, S3 1, S4 1, S7 1 dan S9 1. Seperti yang di huruf S3, S4, SB, S9, S0, S7. SB juga ada di sini. SB-nya 1 di sini. Oke. Nah, setelah kita membuat rangkaian seperti ini, kita tahap selanjutnya yaitu mengekspresikan boolean. Seperti ini. Seperti A, B, C, D, E. Maksudnya apa? Ini maksudnya kan dalam rangkaian tabel di sini nih. Misal nih A, B, C, D, E itu kan 1 0 0 0 1. Yang kita ambil pertama A kali A kali B negasi dikali C negasi dikali D negasi dikali E. Sebenarnya di sini ada plusnya nih. Kan nanti kita rangkai itu ini kan rangkaian N-nya. SOP. Nanti ini kali tambah hasil kali ini harusnya ada tanda kurungnya, cuma nggak bisa dikasih plus. Ini kan kurung sampai E tambah A kali B C D E tambah sebenarnya gitu. Nah, ini kan A kali B negasi kali C negasi kali D negasi dan kali E. Artinya apa? B negasi, C negasi dan D negasi karena outputannya inputannya 0. Seperti lihat dari saklar 1 nih. B kan 0, C 0, D 0. Maka input tandanya di sininya B negasi, C negasi dan D negasi. Nah, seperti yang kita lihat. Ya, setelah kita merangkai ekspresi boolean, tahap selanjutnya itu menyederhanakan dengan key map. Cara menyederhanakannya dengan key map. Kita ambil contoh satu dengan segmen S0. X0. Saklarnya 1001 tambah 101010 tambah 1011 tambah 10101 tambah 10111. Setelah kita membuat seperti ini, kita membuat tabel key map-nya untuk di penyederhanaan. Seperti yang kita lihat, ini kan akan selalu 1. BC ini bagian sini, bagian tabel yang kanan, DE-nya bagian ini. Kita contoh di sini angka ini kan 1 ya. 1 berarti ini tuh saklarnya 1 0 0 0 1. Berarti mungkin A kali B negasi kali C negasi dikali D negasi dikali E. Jadi ini inputan yang pertama ini. Nah, setelah kita menentukan angka 1 seperti ini, langkah selanjutnya kita ini kan hukum bertetangga.
contoh pertama hukum bertetangga yang hitam dulu. Yang pertama ini, yang 1, 2 ke bawah. Nah, yang ini contohnya. Ini kan hukum bertetangga itu fungsinya untuk menyerahkan, mengeliminasikan satu. Contoh di sini, kan ini kan bertetangganya ini D dan E. Kalau ke bawah D dan E hitungnya. Nih, kita fokus ke ini nih, angka 11 sama 10. Nih, ya. Nih, ini contoh pertama nih, DE 1110. Kita coret atau eliminasi angka yang tidak sama. Ini kan 11 sama. Nah, ini 10 tidak sama nih. Kita eliminasi, E-nya eliminasi jadi nggak ikut. Maka outputnya hasilnya 1 atau D, maka fungsinya A, B, negasi C, kali negasi D. A kali B negasi, kali C negasi, kali D. Karena ini hasilnya kan harusnya ada 5 A, B, C, D, E. Cuman karena E-nya tereliminasi, maka jadi hasilnya 4. Ini BC, ini hasil yang dari atas nih. Kalau ke bawah kita mengeliminasikan DE, tapi kalau ke kanan kita mengeliminasikan BC. Seperti yang contoh ini, yang contoh kedua nih. Saya kan kalau hukum bertetangga syaratnya itu harus sama, harus kayak gini, lurus, vertikal, horizontal, tidak boleh berdiagonal seperti satu ini nih. 1 sama 1 ini tidak boleh. Hukum bertetangga tidak boleh seperti itu. Harus vertikal dan horizontal. Nah, contoh kita hukum bertetangga yang langsung 4-4-nya, langsung 4-4 semua nih. Sebenarnya bisa 2-2 gini, cuma lama, mending langsung 4. Langsung 4 karena kelipatan 2 pangkat N. Ini kan 4 tadi, 2 pangkat 2 jadi 4. Kita pertama-tama kita mengeliminasikan yang kanan dulu nih. 1 nih. Kan BC. Ini kan tempatnya BC. Kita BC di sini. BC pertama, BC yang ini kan 00. Dan BC kedua 01 nih. Ini yang di pinggirnya ya. 01. Nah, kita lihat angka yang tidak sama itu C. Maka C yaitu 0 sama 1. Maka kita eliminasikan. Jadi coret-coret hasilnya cuma B 0. Nah, dan yang kedua yang di bawahnya nih, bukan yang di bawah, ini kan kanan udah, nah baru kita mengeliminasikan yang DE ini nih. Kan kalau ini kan kanan sama bawah 2 nih, kita tinggal mengalihkan DE. Ini kan BC udah tinggal 1, udah ke eliminasi. Nah, tinggal DE ini kan kalau dilihat bentuknya seperti yang garis hitam ini nih. Sama aja. Kita mengeliminasikan BE, DE, maaf, salah DE. Seperti kita ketik D01 sama 11. 01 11. Kita eliminasikan coret D. Ini 01 tidak sama, maka tereliminasi jadi 1. Nah, maka hasil dari eliminasi ini adalah A dikali B negasi dikali E. Karena apa? Ini B dari mana? Ini B dari pencoretan BC di sini nih. B kan hasilnya 0. 0 kan negasi. Harus 1 inputannya supaya tidak negasi. Maka B negasi, dan ini kan E hasilnya 1. Maka E sama dengan 1, maka tidak negasi. Nah, hasilnya seperti ini, 3. Jadi 3. Tuh, dari ini kan misalnya 11 A B C D E, dari 5 ke 3 tereliminasi. Nah, itulah fungsi Keymap untuk mempermudah atau menyederhanakan. Dan ini contoh hasil penyederhanaan Keymap, tabel hasil penyederhanaan Keymap ekspresi boolean SO. SO kan sebelum di bentar, mau minum dulu. Ya.
SO sebelum di sederhanakan keymap. SO itu ada berapa outputan? 1 2 3 4 5. A B C D E, 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 ada 5. Setelah di penyederhanaan akan jadi 2 saja. Itulah fungsi keymap supaya pada merancang rangkaian kombinatorial kita tidak terlalu ribet. Nah, ada yang berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang ke eliminasi, ada yang enggak. Seperti itulah cara menyederhanakan keymap. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu mengsimulasikan atau menguji coba saklarnya, menampilkan huruf karakter yang sesuai kita inginkan. Nah, seperti yang kita lihat tuh. Oh iya, di sini kenapa blank di sini kan sebenarnya di sini kan bisa diisi angka 1. Di sini blank karena permintaan tugas dari Pak Agus, yaitu dimana jika A off dan B di on kan atau di apapun, maka harus hasilnya blank, tidak boleh menampilkan huruf atau tidak boleh nyala. Dan kedua, jika 1 terus ininya 0, ininya 0 0 0 1 0 0 0, saklar A nya saja yang on juga harus blank. Itu yang diminta sama Pak Agus. Baik, untuk jelasnya kita langsung aja ke aplikasi Logisim yang saya sudah buat rangkaian kombinatorialnya. Oke, pertama-tama kita mencoba mengecek persyaratan dulu. Nah, di sini kan dimintanya blank. A harus off. B, C, D, E terserah mau di on kan atau tidak. Oke, kita coba dulu. A kan off nih ya. A off 0. Kita coba pencet 1. Tidak terjadi apa-apa. Pencet C kita nyalakan, tidak terjadi apa-apa. D kita nyalakan, tetap tidak terjadi. E tidak terjadi apa-apa. Kita coba matiin D, tidak terjadi apa-apa. C juga tidak terjadi. B tidak terjadi dan E tidak terjadi. Oke, sekarang persyaratan kedua yaitu dimana saklar A harus 1 on dan semuanya off. Apakah nyala? Nah, tetap blank, tidak menampilkan suatu karakter. Baik, lanjut saja kita ke karakter yang kita inginkan pertama, yaitu M dengan saklar 10001. Oke, berarti yang kita harus di on kan itu saklar A dan saklar E. Saklar A dan E kita menampilkan huruf apa? M. M. Nah, seperti itu. M. Kita lihat berapa lagi saklarnya. 100 10010 100. Oke, D kita nyalakan. Salah. Ya, mendapatkan huruf U. Lanjut lagi. 10011 10011. Tampilan seperti ini. Oke, kita nampilkan lagi A10100. Ini harus sub. Nah, A10100. Nampilkan apa lagi? 10101. Oke, 101. A nyala, C nyala, E nyala. M Muhammad. Oke, kita butuh A lagi. 10110 10110 10110. Salah. Nah, A. Oke, sudah A. Muhammad. Kita buat angka D. 1011111. 1011111.
Nah, KD. Ya, seperti ini gambaran KD walaupun mirip seperti angka 0. Oke, coba lagi. Kita ini strip ya, kayak spasi itu, strip 11 dengan saklar 11000. Muhammad strip. Oke, strip A lagi. A itu dengan 11001. 101 A. Oke, benar. L 11010. 11010. 11010 L. I 1011. 1011. I ya, kita I. F 110. Ini matiin dulu 1F. Nah, F ya 111. Strip lagi 11101. 1101. Ini nggak kepencet. Tuh, strip lagi. Oke, ke yang angka 2 1110. E-nya aja 0. Hup. Angka 2. Nah, dan yang terakhir 111 semua akan menampilkan angka 1. Oke. Yup. Nah, 1. Nah, beginilah rangkaian kombinatorial 16 display segmen menampilkan suatu karakter, yaitu nama saya sendiri Muhammad Alif strip 21. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.